Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Salam jemaat yang kekasih, berlimpah ucapan syukur senantiasa harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa menikmati hari Minggu waktu kita beribadah walaupun hanya bisa kita lakukan di rumah kita sendiri. Mari bersama dengarkan nas pembimbing ibadah kita pada saat ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ibadah adalah salah satunya bukti nyata bahwa kita hadir mengakui kemegahan dan kemuliaan Allah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari bersama sebelum kita jauh memasuki ibadah kita pada saat ini, mari kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan dengan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan memilih kami menjadi umat yang Tuhan selamatkan. Tuhan juga mempercayakan kami untuk hidup semakin kudus, untuk hidup sesuai dengan panggilan kami, serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa sepanjang kehidupan kami gagal melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah Engkau semakin menyucikan kami. Tolong kami Tuhan untuk semakin hidup sesuai dengan panggilan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mengaku dosa kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mengaminkan bersama bahwa Yesus Kristus adalah sahabat kita yang sejati. Dia bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Mari kita memuji Tuhan di dalam PPR nomor 123, Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya. Damaiku sering hilang, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan. Mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama membacakan petunjuk hidup baru di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-22. Mari bersama kita baca mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jemaat disilakan duduk kembali. Saya dan saudara adalah umat yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dengan demikian kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang, melawan dunia yang masih cenderung melawan Tuhan. Putus asa, mundur, lelah pasti kita alami. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa Ia memilih kita, Ia adalah Allah yang adalah Bapa kita, Bapa yang setia. Kau setia,
Jemaat sekalian bangkit berdiri, mari bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Kita mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, kami umat-Mu membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Pada saat kami bersyukur, Engkau boleh mengizinkan kami untuk menikmati hari Sabat Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Pada saat ini kami membawa segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami rindu biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami secara khusus di masa-masa pandemi. Kami boleh Tuhan berkati, bahkan Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjaga kesehatan kami. Mungkin setiap kami masih ada yang harus beraktivitas di luar. Kami rindu biarlah Tuhan yang menolong kami, memberi kami hikmat untuk boleh menjaga kesehatan kami, sehingga kami juga boleh terjauhkan dari terjangkitnya virus yang sedang mewabah saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah kami di dalam menangani masalah ini. Biarlah Tuhan juga berikan mereka hikmat, bahkan segala cara yang mereka lakukan, biarlah boleh kami responi dengan baik, kami boleh menjadi warga negara yang taat. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu biarlah vaksin yang sedang diteliti, yang sedang dicari, oh Tuhan kami rindu, biarlah hikmat-Mu boleh Tuhan turunkan bagi setiap mereka yang sedang meneliti vaksin virus corona ini, sehingga kami juga boleh pada akhirnya boleh mendapatkan solusi atau mendapat vaksin yang nanti akan ditemukan boleh juga menolong kami sehingga virus ini boleh teratasi. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk perekonomian kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati. Biarlah Tuhan mencukupkan kami. Engkau berikan kami daya kreatif yang baik sehingga kami juga boleh mencari sesuatu hal untuk menunjang kehidupan kami, perekonomian kami secara khusus. Dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa walaupun kami tidak bisa bersama-sama di dalam persekutuan kami terbatas dan kami rindu biarlah pertumbuhan rohani kami semakin bertumbuh. Kami boleh semakin hari mengasihi Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan, mengenal hati Tuhan baik melalui merenungkan firman Tuhan, berdoa. Dan kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan melalui tingkah laku kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungaimu,
Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Sekalipun kita belum bisa bertemu di gereja tempat saat ini saya berada, tapi sangat bersyukur kita diberikan kesempatan boleh menikmati ibadah dengan cara seperti ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, sehingga di hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, untuk kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, tolonglah setiap kami yang ada di rumah masing-masing, kami beribadah bersama, supaya kami sungguh-sungguh Engkau bukakan hati dan pikiran kami, untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya sangat bersuka cita karena ya sekaligus deg-degan sih sebenarnya ya. Karena hari ini adalah pertama kalinya kita mencoba untuk online service. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kamu adalah sahabatku. Dalam hal ini yang mengatakannya adalah Yesus. Nah, saya ingin mengawalinya dengan berkata seperti ini, bahwa kita hari ini hidup di dunia yang lebih mengutamakan kesuksesan, atau lebih tepatnya lebih menghargai hasil daripada proses perjalanan meraih kesuksesan itu sendiri. Kita lebih banyak hidup di dunia di mana mereka hampir tidak memberikan ruang untuk kegagalan. Karena ketika mungkin kita memberikan pertunjukan tentang kegagalan kita bersaksi tentang bagaimana kita mungkin gagal, itu dikatakan akan mendapatkan rawan hujatan, bukankah begitu? Jadi apa yang kita tampilkan di sosial media kita adalah sesuatu yang berisi dengan kesuksesan kita, dengan hal-hal yang luar biasa menurut kita tampilkan, karena kita tidak ingin dihujat, pada dasarnya seperti itu. Kemudian kita juga hidup di dunia yang menuntut kita untuk terus berprestasi, individualis. Diri saya, apa yang orang lain lakukan, saya tidak peduli selama itu tidak mengganggu kehidupan saya. Sehingga ketika kita hidup dalam dunia yang seperti ini, memiliki sahabat itu sungguh sangat melegakan. Memiliki sahabat di mana kita bisa curhat, di mana kita mungkin bisa mengungkapkan perasaan kita, bahkan segala kelemahan kita yang kita tidak mungkin tampilkan di sosial media itu tadi, itu tentunya sangat melegakan. Nah, Yesus pun menjadikan kita sahabatnya. Di dalam Alkitab ada dua orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Pertama Abraham. Saya bacakan Alkitabnya untuk kita. Dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7, kita bisa buka juga di rumah masing-masing ya. Saya bacakan untuk kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Jadi dua orang tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai sahabat Allah, yang pertama adalah Abraham dan yang kedua adalah Musa. Dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat 11 demikian bunyinya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa pun disebutkan sebagai sahabat Allah. Nah, seperti saya katakan tadi, Yesus pun menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kita orang percaya dijadikan Yesus sahabat-sahabatnya. Kita buka satu bagian Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17.
Saya akan bacakan untuk kita. Silakan jikalau kita mungkin ingin membaca bergantian di rumah atau dengan cara seperti apa, kita baca Alkitab kita ya. Perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sungguh melegakan ketika Yesus menyebutkan kita orang percaya sebagai sahabat-sahabatnya. Di dalam Alkitab seperti saya katakan tadi, ternyata bukan hanya di dalam perjanjian lama Allah menyebutkan Abraham dan Musa sebagai sahabatnya, tetapi rupanya kita sebagai orang percaya hari ini, itu adalah satu penghiburan bagi setiap kita, satu hak istimewa. Tetapi satu hal, ketika Yesus menjadikan kita sahabatnya, ternyata itu diiringi dengan perintah. Jadi hari ini kita akan belajar melihat perintah Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Yang pertama adalah perintah Yesus adalah supaya sahabat-sahabatnya itu tinggal di dalam kasihnya. Kita bisa lihat di dalam ayat 9 sampai ayat 11. Sekali lagi, supaya sahabat-sahabatnya itu tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya tentu bicara tentang kita hidup menuruti perintah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Perikop yang kita baca pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 tadi, itu sebelumnya ada cerita pendahulunya. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, silahkan dibuka Alkitabnya masing-masing. Yohanes 15 ayat yang pertama itu bicara tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dikatakan singkatnya ya, saya review, Yesus sebagai pokok anggur, orang percaya sebagai ranting-rantingnya, sehingga kita sebagai orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus supaya kita berbuah. Nah itu dilanjutkan di dalam pasal 15 ayat 9 sampai 17, itu yang baru kita baca tadi. Nah ide tentang orang percaya yang harus tinggal di dalam Kristus itu diulang di dalam bagian ini, dengan penekanan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai sahabat-sahabat Allah itu. Nah pertanyaannya sekarang seperti ini, ketika Yesus di dalam perikop yang sebelumnya menyatakan kita perlu tinggal di dalam Kristus, kemudian diulang lagi, berarti ini sesuatu yang penting kan? Mengapa hal ini perlu diulang? Saya katakan jawabannya sangat sederhana, karena kita manusia cenderung untuk tidak konsisten, dan kita mudah untuk berubah. Kita tentu tidak mampu untuk mengasihi tanpa melekat di dalam kasih itu sendiri. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang dipakai untuk memakai kata tinggallah di situ adalah remain atau abide in love. Jadi sebagai orang percaya yang diberikan hak istimewa disebut sebagai sahabat-sahabat Allah, maka kita harus tinggal di dalam kasih itu. Tentu ini merupakan suatu tantangan.
dalam hidup saya misalnya. Selama belakangan ini, masa-masa seperti ini saya mencoba untuk meningkatkan pembacaan Alkitab saya. Jadi selain membaca gemar tentu saja yang kita ikuti hari ini dalam kitab Mazmur, saat teduh, saya juga berusaha untuk melakukan devosi, perenungan dalam hidup saya tuh setiap hari, setiap pagi khususnya. Saya memakai sebuah buku yang harus saya selesaikan dalam 40 hari. Nah, ternyata ini tantangannya adalah karena tidak biasa memakai hal seperti ini, maka terkadang saya lupa. Hari ini saya ingat, besok mungkin bolong 2 hari saya lupa. Nah, itu biasanya saya kejar ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah untuk tetap tinggal di dalam kasih itu berarti kita perlu untuk senantiasa membaca firman-Nya, baca, dan baca. Karena tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita terus merenungkan apa maunya Tuhan, tentu saja kita tidak bisa melakukan apa yang jadi maunya Tuhan untuk seterusnya. Boleh kita membaca buku-buku rohani, rekomendasi dari saya juga banyak, beberapa buku juga ada di perpustakaan pemuda, tapi itu secondary saja. Itu sifatnya sebagai tambahan. Memang perlu, tetapi bukan itu yang utama. Karena jangan sampai kita membaca buku-buku, apalagi mungkin itu masih tergolong buku rohani, tetapi kemudian kita lupa membaca bahwa hal yang diungkapkan di dalam buku-buku rohani itu sendiri sebenarnya juga adalah firman Allah, yang seharusnya hal pertama yang kita baca. Dan yang kedua, Yesus bukan saja ingin supaya orang percaya yang ia sebut sebagai sahabat-sahabatnya itu untuk tinggal di dalam Dia, tetapi yang kedua, Yesus ingin supaya sahabat-sahabatnya itu saling mengasihi. Ayat 12 dan 13. Coba kita lihat di dalam Alkitab kita, ayat 12 dan 13. Itu ceritanya seperti ini. Yesus memberikan contoh tindakan kasih. Jadi kalau yang pertama tadi Yesus berkata tinggallah di dalam kasih, yang kedua kamu juga harus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kata ayat 12. Ayat 13 langsung diberikan contoh, yaitu kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan tidak lain adalah kisah kasih pengorbanan Kristus di kayu salib. Bukankah ini sesuatu yang terkadang kita lupakan? Kita ingat Yesus sebagai penolong kita, Yesus sebagai pribadi yang selalu mendengar doa kita, tempat kita curhat, tapi kita kadang lupa satu hal, Kristus telah mati di kayu salib bagi setiap kita. Nah, ide tentang orang-orang yang senantiasa rela berkorban bagi sahabatnya ini ternyata bukan hanya muncul di dalam perkataan Yesus. Tulisan-tulisan klasik seperti tulisan Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya juga menyebutkan tentang orang-orang yang bersedia berkorban bagi sesamanya, bagi teman-temannya. Saya kutip salah satunya seperti ini. Tulisan Plato menyatakan, hanya mereka yang mengasihi inilah yang bersedia mati untuk orang lain. Sekali lagi ya, hanya mereka yang mengasihilah yang bersedia mati untuk orang lain. Bahkan di dalam bagian yang lain diistilahkan seperti ini, mereka orang-orang yang rela untuk memberikan lehernya bagi orang lain, berkorban nyawa bagi orang lain. Jadi ide ini bukan suatu ide yang baru sebenarnya, bahkan sudah dimuat di tulisan-tulisan klasik jauh sebelum masa Yesus hidup. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini? Saya sangat yakin bahwa kasih adalah sebuah tindakan nyata, bukan hanya sekedar quote. Saya sangat yakin bahwa kasih adalah sebuah tindakan nyata, bukan sekedar quote. Saya ingin menceritakan satu kisah. Suatu hari ada seorang anak menjelang waktu-waktu sore, sudah menjelang gelap, dia membersihkan rumahnya seorang diri. Ceritanya adalah ayahnya baru saja meninggal, sehingga anak itu pun harus mempercepat langkahnya untuk membersihkan rumah itu karena rumah sewaan. Jadi dia juga harus segera pergi dari tempat itu.
supaya rumah itu bisa dikembalikan ke pemiliknya dalam keadaan bersih. Nah, karena mungkin terlalu banyak yang dia pikirkan, setelah ini dia harus kemana, dia tidak tahu, setelah ini dia harus berbuat apa, dia tidak tahu, tidak ada keluarganya lagi. Dia tidak sempat bersedih, dia tidak sempat menangis di dalam waktu itu ketika dia bersih-bersih. Kemudian ketika dia berpikir, habis ini aku mau kemana, habis ini aku bagaimana, dia kemudian didatangin oleh seorang ibu-ibu yang naik sepeda, ibu parubaya naik sepeda, kemudian datang ke anak itu, membantunya bersih-bersih, meskipun hampir selesai juga, sampai akhirnya selesai bersih-bersihnya. Dan ternyata ibu tua ini yang naik sepeda itu tadi, dia menawari supaya anak itu bisa tinggal sementara waktu di rumahnya, kemudian dibonceng sampai rumahnya naik sepeda. Ibu itu adalah orang tua dari teman anak itu. Jadi sama sekali tidak ada hubungan darah. Sama sekali ya kenal hanya karena kan teman ya, anaknya teman. Kemudian si ibu ini kenal anak itu tadi yang ayahnya baru meninggal. Dan anak itu adalah saya sendiri. Waktu itu saya merasakan kasih yang begitu besar karena ternyata orang yang tidak mengenal saya pun, dalam arti bukan anggota keluarga saya, tidak punya hubungan darah, ternyata bisa sedemikian mengasihi saya. Saya merasakan sangat dikasihi waktu itu. Nah, bukankah di dalam kehidupan kita juga perlu mengasihi? Kita juga perlu memberikan kasih kita kepada orang lain, selain kita sendiri berusaha untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Yesus ingin supaya kita orang percaya sebagai sahabat-sahabatnya itu tinggal di dalam kasih-Nya. Perlu kekonsistenan untuk tinggal di dalam kasih Kristus, sehingga yang kedua, kita bisa menjadi sahabatnya yang menunjukkan rasa saling mengasihi kepada sesama kita. Bukankah perikop yang kita baca ini diakhiri dengan ayat yang bunyinya demikian, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam dunia yang sedang panik karena wabah seperti ini, tindakan kasih apa yang sudah kita lakukan bagi sesama? Dalam kaitan dengan diri kita sendiri sebagai orang Kristen, ataupun dalam kaitan kita sebagai sebuah gereja. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami sehingga kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami yang sulit saat ini pun Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau telah menjadikan kami orang-orang percaya sebagai sahabat-sahabat-Mu. Tolonglah kiranya ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, dan dengan demikian pun kami menjalani kehidupan kami dengan selalu tinggal di dalam kasih-Mu. Bahkan bukan hanya tinggal di dalam kasih-Mu, tetapi kami juga belajar untuk saling mengasihi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah layar, atau jemaat bisa membawa di gereja, menaruh di kotak yang telah disediakan oleh majelis. Mari bersama sebelumnya kita dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sambil persembahan diberikan, mari kita menaikkan pujian bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku,
Jemaat silakan berdiri, kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan tidak hanya memberi kami berkat rohani, melainkan Tuhan juga memberikan kami berkat jasmani. Terima kasih berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami. Saat ini kami telah memberikannya, mempersembahkannya untuk Tuhan. Kami rindu biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati para majelis yang mengelola, kiranya sungguh persembahan kami boleh digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengembalikan segala puji dan hormat hanya untuk Allah Tritunggal. Pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo dan kita aminkan dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang mengasihi Tuhan, dimanapun kau berada beribadah hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.